Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita datang bukan untuk cari suasana yang nyaman, suasana yang dingin, suasana yang mengenakkan. Tetapi hari ini kita yang semua hadir di sini adalah pribadi yang mencari, mau ketemu dengan seorang pribadi yang penuh dengan anugerah. Anugerah itu bukan sekedar tentang kata-kata indah. Anugerah itu adalah alasan kenapa kita masih ada sampai hari ini. Dan kalau penyertaan Tuhan tergantung kepada sempurnanya saudara dan saya, maka saya kira gak ada satupun dari kita yang bertahan. Karena ternyata anugerah membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Dia gak meninggalkan Daud saat Daud jatuh. Dia gak meninggalkan Petrus ketika Petrus menyangkal 3 kali. Dan dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita malam hari ini. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, saudara hari ini sudah datang. Mungkin ada yang lelah, ada yang bingung, ada yang capek, atau mungkin ada dari saudara yang datang baru dapatkan rezeki nomplok penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Apapun keadaan saudara, saya ingin sama-sama kita buka hati. Kita mau datang kepada sang pribadi yang selalu menyertai, dia Immanuel. Dan yuk sama-sama kita mau mulai malam hari ini dengan ucapan syukur. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Dan saya percaya masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada jalan yang terbaik Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Atas kebaikan-Mu, atas rancangan-Mu, atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar apa yang menjadi cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Jadi rancangan-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan kami mau bergumul, kami mau berdoa. Satu hati kami mau menyembah Tuhan. Nah kami percaya penyertaan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
kekuatanku. Sama-sama kita berkata, Anugerahmu. Amin. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. sama-sama kita sembah Dia. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Untuk hari ini penyertaan-Mu sempurna. Untuk hari ini Engkau gak biarkan kami jatuh tergeletak. Tapi semuanya masih bisa kami syukuri. Itu semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Gak kekurangan satu hal pun dalam hidup kami. Di penyertaan-Mu yang membawa kami boleh melihat bahwa anugerah itu sungguh nyata dalam hidup kami. Sungguh baik Bapa. Kami
Anugerah adalah pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan kepada orang-orang yang gak layak. Anugerah datang dengan penyertaan. Oleh karena itu, hari ini kita bisa bersyukur. Saudara bisa bayangkan sejenak, gimana seandainya jika penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu bergantung kepada performa kita. Bergantung kepada seberapa baik kita. Bergantung kepada seberapa kita sesuai dengan jalan Tuhan atau tidak. Maka pertanyaannya, mau jadi apa hidup kita? Seperti yang saya katakan tadi, karena anugerah Tuhan itu menyertai Daud. Walaupun dia sudah merancangkan pembunuhan berencana. Bukan hanya saja pembunuhan berencana, untuk mengambil apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Tetap Tuhan menyertai Daud. Tetap Tuhan bisa pulihkan Daud. Begitu juga dengan seorang yang namanya Petrus. Sekali menyangkal diampuni, 2 kali menyangkal diampuni. Kalau saya 3 kali nipu, that's it. Tapi tidak dengan kasihnya Tuhan. Tuhan tetap berjalan bersama dengan Petrus. Meskipun Petrus sudah menyangkal Yesus. Bahkan hatinya Tuhan adalah hati yang tetap memilih seorang yang bernama Paulus. Meskipun Paulus ini sudah menganiaya jemaat Tuhan. Sampai sekarang Tuhan tetap
memberikan sebuah legacy bagi Paulus. Melalui hidup seorang Paulus, ada dampak yang begitu luar biasa yang bisa dihasilkan. Sampai detik ini, Tuhan, dia tidak pernah berubah. Dia tetap mampu untuk menyatakan penyertaannya dalam setiap kehidupan saudara. Kalau ada dari saudara yang sering salah sama Tuhan, sering melakukan apa yang bertolak belakang dari apa yang Tuhan katakan, saya mau berkata, tangan Tuhan terbuka lebar untuk memeluk setiap saudara hari ini. Penyertaan Tuhan itu tidak lahir dari sempurnanya kita, tetapi penyertaan Tuhan itu lahir dari anugerahnya atas setiap kehidupan saudara dan saya. Apa yang sedang saudara alami hari ini? Kalau ada dari saudara yang sakit, kau sudah berusaha berobat sekian waktu, dari dokter ke dokter, dari satu metode ke metode, dan engkau belum sembuh. Bukan berarti Tuhan sengaja membiarkan itu terjadi. Tetapi Tuhan mau menyertai di tengah-tengah pergumulanmu. Tuhan setia di setiap detik dalam segala keadaanmu. Kalau ada dari saudara yang sedang alami persoalan hukum hari-hari ini, ketika engkau sudah mencoba segala macam cara dan engkau gak menemukan solusi, saya mau berkata, sudah waktunya untuk kita meletakkan semua yang bisa kita andalkan dan mulai bersepakat dengan apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ketika saya menjadi seorang ayah, saya jadi lebih mengerti tentang kasih Bapak kepada anak. Senakal-nakalnya anak, saya gak pernah bisa mengusir mereka keluar dari rumah. Saya tetap akan perhatikan, pelihara. Saya akan tetap terus menyediakan kebutuhan mereka. Dan saya gak akan pernah bisa meninggalkan mereka. Kemarin ketika saya sedang ada meeting dan akhirnya istri yang harus jemput anak di sekolah. Olan itu masih gak paham surroundings. Jadi tempat bermainnya itu kayak tinggi-tinggi gitu. Setelah pulang sekolah, si Olan ingin bermain dulu di playground. Istri saya sambil nunggu, akhirnya dia cari tempat duduk. Sambil nunggu dia duduk di satu tempat gitu. Dan Olan main heboh dengan teman-temannya. Dia sebegitu hebohnya sampai dia lupa, kok mamanya sudah enggak ada. Dia bingung melihat kemana mamanya, kok jangan-jangan apa aku ditinggal pulang. Mulai panik, mulai cemas, mulai khawatir. Padahal dia sendiri yang main, dia sendiri yang ninggalkan mamanya, dia sendiri yang panik. Dia keluar dari tempat playground itu, dia tengok kanan, tengok kiri, gak ada mamanya. Kemudian dia pergi ke tempat parkir dan akhirnya dia mulai nangis di sana. Kenapa dia nangis? Karena dia kira dia ditinggal. Dan sementara dia pergi ke tempat parkir, istri itu buntuti dari belakang, ngikutin dari belakang. Ketika dia mulai nangis, istri saya mulai peluk dia dan berkata bahwa, loh kenapa nangis? Kirain ditinggal. Lalu mamanya berkata, loh tadi ditungguin di sebelah situ, sebelah kiri. Gak mungkin ditinggal. Kenapa? Karena Mami ini datang untuk ke sekolah, jemput Olan pulang ke rumah. Masa iya sudah datang ke sekolah untuk jemput di tengah-tengah bermain ditinggal pulang? Gak mungkin. Tapi anak ini gak berpikir sampai sejauh itu. Dia berpikir apa yang dia lihat, yaitu mamanya gak ada. Dia pikir dia ditinggal. Satu yang saya mau garis bawahi. Tuhan, Juru Selamat, itu datang dari surga, ninggalkan surga untuk ke bumi, menyelamatkan saudara dan saya. Dan Tuhan berkata kepada setiap kita, sampai kesudahan akhir zaman, Dia tetap akan menyertai saudara dan saya.
Kalau nyawa saja dia rela berikan, mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran kita. Masa iya hari ini kita ditinggalkan ketika saudara sedang sakit? Masa iya hari ini saudara dibiarkan ketika saudara sedang alami pergumulan hukum? Atau saudara sedang alami kesukaran dalam ekonomi? Atau saudara sedang alami masalah yang pelik dalam kehidupan saudara? Dia datang ke dunia menebus dosa dunia. Dan selama, saya ulangi lagi, selama dunia ini masih ada, selama itu dia juga akan terus menyertai setiap langkah saudara. Sekali-kali tidak pernah ditinggalkan, sekali-kali tidak pernah dibiarkan sendiri. Selama-lamanya anugerahnya dinyatakan tercurah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Dan suatu waktu kala dia akan bawa kita kembali ke rumah Bapa, tempat yang kekal, di mana dia juga ada di sana. Di situ kita juga berada. Ada kalimat yang bagus berkata, anugerah berkata bahwa Tuhan tidak pergi dari kita. Penyertaannya adalah bukti Ia masih di sini. Tuhan masih ada di sini, no? Dia masih ada di sini. Kalau saudara malam gak bisa tidur, kalau saudara coba semua jalan gak ketemu, saya mau katakan satu hal, yaitu bahwa Dia adalah satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Yahweh Yireh. Dia Tuhan yang mampu menyediakan semua, mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Setuju katakan amin? Satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku aman dalam-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama-sama bersepakat kita berkata, Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku aman dalam-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini ku melihat
satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Saya ingin saudara memvisualisasikan, walaupun sekarang belum melihat, tapi saya ingin saudara melihat dari kacamata iman. Apa yang saudara harapkan Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Karena hari-hari ini terlalu banyak berita yang memberi hidup kita, membuat kita merasa takut, membuat kita merasa gak mampu, membuat kita merasa mustahil. Tapi izinkan berapa waktu momen ini, pakai momen ini untuk visualisasikan, lihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara itu seperti apa. Lihat jawaban doa yang selama ini saudara nantikan itu seperti apa. Dan saya rindu bahwa ini menjadi sebuah corporate prayer. Doa kita bersama-sama. Tidak ada yang lebih layak, tidak ada yang gak layak dijawab. Tapi hari ini kita sama-sama di satu ruangan. Kita hari ini sama-sama sepakat dengan satu deklarasi iman yang sama. Yaitu bahwa Tuhan adalah pengharapanku. Dia adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Aku akan melihat bahwa Tuhan membawa aku ke padang rumput yang hijau. Di tepi aliran air yang tidak pernah mengalami kekeringan, dan di sana aku akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan mukjizatnya lagi dan lagi dan lagi. Lihat dengan iman bahwa hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa hari ini tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan dapat lakukan terjadi dalam kehidupan saudara. Sekarang waktunya kita berbahasa roh bersama-sama. Mari kita berdoa. Sebab kami berserah.
Roma berkata, melalui dia kita memperoleh jalan masuk dalam anugerah oleh iman, di mana kita berdiri tegak, bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu, kita bermegah dalam penderitaan. Kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan kesabaran. Kesabaran menghasilkan karakter teruji. Karakter teruji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak membuat kita malu. Karena kasih Elohim telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara bisa lihat di sini ada rumus yang harus kita pahami. Ada penderitaan, tidak terkecuali siapapun. Saudara, saya, semua orang yang ada di ruangan ini, semua orang yang ada di luar, penderitaan. Kita semua alami penderitaan. Tapi next, ada yang namanya penderitaan membuat kita menjadi lebih sabar. Ketika saudara mulai sabar, apa yang terjadi? Ditemukan bahwa saudara adalah orang-orang yang punya karakter yang teruji. Ketika saudara punya karakter yang tahan banting, mulai muncul pengharapan. Dan ketika saudara berharap, gak pernah dipermalukan. Memang dalam hidup ada penderitaan, ada pergumulan, ada tantangan. Tapi perhatikan, Tuhan gak selalu, gak langsung mengangkat beban hidup kita. Tapi yang Tuhan lakukan yaitu Dia mau kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang daya tahan imannya itu gak kaleng-kaleng. Kalimat yang baik berkata, anugerah gak selalu mengubah situasi, tapi pasti mengubah reaksi. Lalu dalam proses dan dalam penderitaan, mulai kita, aku kok jadi lebih sabar, aku kok jadi lebih tenang, aku kok jadi lebih tatak menghadapi semua ini. Kalau saudara ketemu gereja ini atau dimanapun, orang-orang yang sabar, berarti tandanya dia pernah menderita. Kalau saudara ketemu sama orang itu dan tambah lama, tambah sabar, sabarnya itu panjang sekali, berarti penderitaannya panjang sekali. Coba tengok kanan kiri saudara, ini kira-kira penderitaannya berat enggak ini? Kalau enggak, ya, doakan lebih banyak masalahnya gitu kan. Bercanda saudara. Dari kesabaran menghasilkan karakter teruji. Teruji artinya proven, sudah terbukti. Kalau produk dibilang teruji karena sudah melalui proses. Emas, perak, baru bisa dikatakan murni kalau sudah melalui proses. Emas bisa diakui sebagai komoditi yang sangat mahal karena sudah melalui waktu, proses, dan segala macamnya. Dan hari ini kita diingatkan, Maleakhi 3 ayat 3, dia akan duduk bagaikan seorang penyaring dan pemurni perak. Dia akan memurnikan keturunan Lewi serta membersihkannya seperti emas dan perak. Sehingga mereka jadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Yahweh. Yang memurnikan kita atau ada seorang yang lain yang memurnikan? Dia akan menjadi seorang penyaring dan pemurni. Berarti yang memurnikan sudah pasti bukan kita. Dan dia yang memampukan kita untuk memberikan persembahan yang benar dan berkenan untuknya. Bukan karena kita baik, kuat, karena kita bisa kasih persembahan yang layak. Tapi karena Tuhan yang ngerjakan pemurnian itu dalam hidup kita. Sehingga dari hidup kita muncul the best version of you. Jadi keluar yang terbaik
dari hidup saudara. Tangkap hatinya Tuhan. Masalah bukan untuk hancurkan kita. Tapi gambarannya adalah seperti emas yang masih kotor. Gak kelihatan berapa valuable these things is. Tapi setelah dimurnikan, bersinar, menyala, harganya mahal, dicari banyak orang. Seperti itu juga Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak diuji supaya Tuhan tahu kualitas kita loh. Tidak. Tapi supaya kita tahu seberapa besar kasih setianya dalam hidup kita. Kalau ada masalah yang sulit, ada masalah yang berat. Bukan untuk kita sadar bahwa kita ini layak di hadapan Tuhan. Enggak. Tapi untuk kita sadar bahwa Tuhan itu loh Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Maka dari itu karakter teruji menghasilkan pengharapan. Harapan ini bukan tentang sekedar optimis. Optimis itu berkata besok pasti lebih baik. Besok lebih baik, besok lebih baik. Tapi harapan adalah satu step yang lebih tinggi di mana sekalipun besok gelap, Tuhan tetap ada di sini. Sekalipun besok gak tahu harus bayar gimana caranya, tetap Tuhan ada di sini. Tetap Tuhan pasti mampu melakukan sesuatu yang aku gak dapat pikirkan. Sekalipun aku kehilangan semuanya, asal ada Tuhan, aku punya segala-galanya. That is hope. Pengharapan dalam Tuhan gak akan pernah membuat kita malu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi dengan iman. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Anugerah-Mu berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Yesus. Ada satu ayat yang baik di Yesaya 49 ayat 23. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Bahwa yang menanti-nantikan aku tidak akan menjadi malu. Tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Ini bukan janji bahwa semua kita akan lihat semua itu kayak apa yang kita mau. Tapi yang Tuhan jaminkan yaitu adalah pada akhirnya, at the end of the day, Tuhan yang akan benarkan iman kita. Hari ini kita bisa datang di tempat ini dan berdoa with all the wrong reason.
dengan semua alasan yang salah. Saudara bisa kerja, saudara bisa pelayanan dengan semua alasan yang salah. Dan pertanyaan saya, ketika saudara melakukan itu, apa gunanya? Tapi pada akhirnya tidak dipermalukan, itu bukan karena yang salah Tuhan bela. Tidak dipermalukan, itu artinya apa yang tadinya salah, driven dengan alasan yang salah, itu yang Tuhan mau betulkan dalam hidup kita. Tuhan gak akan terburu-buru untuk membuktikan sesuatu, karena Dia tahu pada waktu Tuhan yang tepat, Tuhan bisa memberi kemuliaan kok dalam kehidupan saudara dengan sangat mudah. Seorang yang bernama Abraham menunggu di dalam what we call impossible. 100 tahun mau punya anak. Sarah istrinya mentertawakan Tuhan ketika memberi janji. Ketika Ishak lahir, yang tadinya mereka berkata Tuhan bercanda, mereka baru sepakat anak ini adalah anak yang membawa sukacita. Yusuf nunggu dalam keputusasaan. His youth itu hilang, saudara. Masa-masa primanya, masa-masa mudanya, masa-masa terbaik dalam hidupnya hilang. Dalam penjara, dalam perbudakan. Tapi Tuhan mengubah dengan penjara menjadi tahta. Daud, walaupun dia was a king, tapi harus ngalami yang namanya Adulam, gua Adulam. Dia diancam, mau dibunuh. Tetapi perhatikan, Tuhan meluputkan setiap anak panah daripada musuh-musuhnya. Dan dia pun akhirnya menjadi the rightful king. Seorang yang akhirnya punya alasan yang tepat. Seorang yang akhirnya tahu bahwa apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada dari saudara yang menanti, dunia akan mungkin mengolok saudara, akan mungkin berkata saudara aneh, akan mungkin berkata bahwa saudara lain sendiri. Tapi ini adalah pengharapan. Kita tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan, benar-benar berharap sama Tuhan, itu tidak pernah membuat kita malu. Seandainya waktu kita benar-benar harap sama Tuhan, sudah gak bisa ngangkat kepala kita sendiri, cuman bisa tertunduk. Saya mau berkata, Tuhan yang angkat kepala saudara, Tuhan yang akan mengangkat wajah saudara, sehingga kita tetap bisa berharap kepada Tuhan. Saya tahu ini bukan suatu yang mengenakkan di telinga, tapi this is the truth. Seringkali kita driven dengan semua alasan yang salah, tapi yang Tuhan mau kita menjadi dimurnikan seperti emas, seperti perak. Karena waktu Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita, di sana Tuhan akan promosi, di mana nggak ada satupun yang bisa menjegal. Di sana Tuhan mau buka pintu dan satupun nggak ada yang bisa tutup. Di sana Tuhan mau mencurahkan tingkap-tingkap lain, langit yang begitu luar biasa, di mana satupun nggak bisa ngambil sebagian berkat dari saudara. Kalau Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati selama-lamanya. Kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sama-sama kita nyanyikan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Nyatakan dengan iman. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan iman sama-sama kita mulai bangkit berdiri dan berkata, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah.
Ajar kami Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu lebih tinggi daripada akal pikiran kami. Kemuliaan-Mu lebih tinggi daripada kenalan kami. Kemuliaan-Mu lebih tinggi dari kemampuan kami. Dan biarlah hari ini kami gak salah paham sama Tuhan. Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan itu keji. Tapi Tuhan mau benar-benar memurnikan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kadang sering kita tergoda mengejar kemuliaan daripada dunia. Apa yang dunia offer, jabatan, pengakuan, penghargaan. Banyak orang ngejar prestasi. Kalau nggak prestasi, nggak akan dihormati orang. Berapa waktu lalu sempat ada quotes yang terkenal. Selain donatur, apa? Selain donatur dilarang ngatur. Tapi ada quotes satu lagi yang saya mau viralkan. Selain yang berprestasi dilarang beropini. Gitu. Jadi seolah-olah prestasi memberi hak untuk orang berbicara. Memberi status untuk dihormati. Tapi lebih parah lagi adalah orang-orang yang berprestasi sih berprestasi. Tapi seolah-olah dia diberi hak untuk judge orang. Merasa bahwa hidupnya lebih baik daripada orang yang lain. Merasa bahwa dia lebih ditolong sama Tuhan. Saya bisa bayangkan seandainya anak-anak Tuhan cuma fokus ngejar kemuliaan dunia. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Gak bisa turun kepalanya, ngangkat terus, sombongnya bukan main. Tapi hari ini kita diingatkan dalam kitab Roma 1:21. Sebab sekalipun telah mengenal Elohim, mereka sekalipun ini saudara, sekalipun telah mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan dia sebagai Elohim atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bebal telah digelapkan. Sekalipun telah mengenal, tapi kita bisa gak memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang ada di pikiran kita. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi hidupnya bukan hidup yang glorifying God. Bukan hidup yang mempermuliakan Tuhan. Tahu bukan berarti memberi glory where glory is due. Gitu. Memberi kemuliaan, penghormatan, memberi apa yang harusnya Tuhan dapatkan. Pengetahuan tanpa kita mau nyembah Tuhan itu akan membuat kita sombong rohani. Saudara pernah ketemu orang yang sombong rohani? Gak ada di sini, gereja lain banyak. Tapi anugerah yang diterima itu selalu akan membuat kita rendah hati. Anugerah yang kita terima selalu menuntun kita untuk memuliakan Tuhan. Pengetahuan tanpa penyembahan akan menghasilkan sombong rohani. Seperti Paulus, dia Farisi, dia hormati, dia terkenal, tersohor, punya paham semua kitab-kitab Torah, orang Yahudi. Menarik, Paulus mengeluarkan statement, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku nganggap semuanya itu seperti sampah. Semua yang dia banggakan, posisi, prestasi, pendidikan, kehormatan, kekayaan, jabatan, gelar, semuanya. Kalau saudara compare sama anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup seorang Paulus pada waktu itu. Dan untuk sampai Paulus benar-benar kenal sama Tuhan, semua yang dia pernah bisa sombongkan itu luntur saudara. Gak ada apa-apanya dibandingkan dapat anugerah kenal sama Tuhan.
gak ada apa-apanya. Itu kuasa anugerah. Bukan hanya hapus dosa, tapi dia juga mengubah taste saudara, kesukaan saudara. Tadinya saudara lapar dipuji, lapar divalidasi, lapar dapat posisi. Sekarang taste-nya saudara beda. Saudara akan haus terhadap Tuhan. Saudara akan haus untuk memuliakan Tuhan. Saudara akan haus untuk melihat bahwa semakin besar Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Yang tadinya semua harus sesuai kehendak saya. Tapi taste-nya berubah. Menyerahkan semua hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Anugerah tidak membuat kita besar. Anugerah membuat Tuhan besar melalui hidup saudara dan saya. Izinkan hari ini saudara menjadi pribadi-pribadi yang berkata bahwa kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Bukan kita, tapi Tuhan yang akan menyertai kita. Melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama kita berkata, pada siapa ku harus takut? Kau angkat wajahku memandangmu, dan kulihat Kau Yesusku yang memegang erat tanganku. Sekali lagi katakan, pada siapa ku harus takut? Kau angkat wajahku memandangmu, dan kulihat Kau Yesusku yang memegang erat tanganku. Elohim Somri, Tuhan pelindungku, ku tak akan takut, tak pernah terlelap. Kau menjagaku, Kau buktikan kesetiaan. Elohim Somri, Tuhan pelindungku, ku tak akan takut, tak pernah terlelap. Kau menjagaku, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Sama-sama katakan, pada siapa ku harus takut? Kau angkat wajahku memandangmu, dan kulihat Kau Yesusku yang memegang erat tanganku. Sama-sama katakan, Elohim Somri, Tuhan pelindungku, ku tak akan takut, terlelap. Kau menjagaku, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Katakan, sekalipun, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang gelap, ku tak akan takut bahaya, sebab Kau pelindungku. Kau Elohim
Somri yang setia. Elohim Somri, ku tak akan takut, tak pernah terlelap. Engkau menjagaku, Kau buktikan kesetiaanmu. Elohim Somri, Tuhan pelindungku. Amin. Pernah terlelap, Kau menjagaku, Kau buktikan kesetiaanmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi dengan iman berkata, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lagu ini diletakkan di tempat yang paling terakhir karena saya rindu di akhir semua yang saudara bisa ingat. Satu yang saudara ingat, terpuji Tuhan Yesus. Di atas masalahku, di atas sakitku, di atas kegagalanku, di atas ketidakmampuanku, di atas semua yang pernah ada dalam hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami tidak lagi mau meninggikan persoalan pergumulan kami. Kami mau stop terus fokus sama keadaan itu dan itu terus. Tapi hari ini kami mau mengangkat tangan kami
dan memuji bahwa anugerah Tuhanlah yang menjaga setiap kami. Anugerah Tuhanlah yang memberikan kelegaan di tengah hati kami yang kering. Anugerah Tuhanlah yang menjadi penopang atas setiap kehidupan kami. Mazmur 121 berkata, Yahweh akan jagamu dari segala kejahatan. Ayat ini tidak berkata dari satu kejahatan, dari 1/4 kejahatan. Ayat ini berkata dari segala kejahatan. Dia akan jaga jiwa saudara. Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar, pada saat engkau masuk, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yahweh yang akan menjaga. Artinya, Tuhan gak cuma mau jaga saudara dari jauh. Artinya, Dia adalah Tuhan yang tahu setiap detakan jantung saudara. Dia adalah Tuhan yang tahu setiap helai rambut yang jatuh dari kepala saudara. Dia adalah Tuhan yang tahu setiap potongan kuku yang keluar dari tubuh saudara. Dia tahu every single detail of your life. Dan Dia peduli terhadap hidup saudara. Apa yang Tuhan jaga? Tubuh saudara dijaga Tuhan. Hari ini kalau ada yang sakit, taruh tangan saudara di tempat saudara sakit. Katakan, tubuhku dijaga Tuhan. 1, 2, 3, tubuhku dijaga Tuhan. Sekali lagi, tubuhku dijaga Tuhan. Sekali lagi, tubuhku dijaga Tuhan. Imani. Kalau Tuhan yang jaga, sehat, sembuh, sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dokter yang paling mahal, bukan orang yang paling pinter, bukan siapa else, tetapi adalah Yahweh yang jaga. Seorang pribadi yang menciptakan semua yang ada di bumi ini dengan firman, dan Dia yang jaga tubuh saudara. Tubuh saudara dijaga. Jiwa saudara dijaga sama Tuhan. Kadang buat kita undur adalah lelah. Tidak lagi rasa damai. Tidak lagi semangat. Bahkan mau doa malam aja loh. Mau doa aja itu rasanya berat sekali. Gak ada gairah. Kenapa? Jiwa sudah padam, sudah pudar. Saudara bahkan bisa bayangkan, hidup seseorang itu bisa goyah kok kalau misal jiwanya kehilangan pengharapan. Sementara dunia terus menyesatkan. Sementara dunia terus menipu daya. Tapi jiwa kita, jiwa saudara dijaga sama Tuhan. Supaya apa sih? Supaya kita ini gak terhasut sama keinginan-keinginan duniawi. Dan terlebih lagi, apa yang Tuhan jaga? Iman. Iman dijaga sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata sama Simon, Simon, lihatlah, setan telah nuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Kalau di bahasa Inggris dikatakan, the devil wants you. Iblis mau kamu. Ditarget. Tapi ayat berikutnya dikatakan, tapi aku telah berdoa untukmu supaya apa? Imanmu gak gugur. Maka apabila engkau sudah insyaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berapa waktu lalu kita sama-sama nonton di sini film yang Tuhan Yesus Last Supper, ya The Last Supper. Di sana digambarkan dengan begitu baik sekali bahwa iblis itu sengaja untuk menargetkan Petrus. Mungkin hari ini ada dari saudara yang sedang ditarget
untuk binasa. Sebagaimana Petrus ditarget untuk binasa. Tapi hari ini saya berdiri depan saudara, bukan untuk berkata itu. Ada satu ayat kitab Yuda 1 ayat 24 kesana dikatakan, bagi dia berkuasa untuk memelihara kamu agar tidak jatuh dan dengan sukacita besar menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya. Hari ini dia yang berkuasa memelihara saudara. Terus menerus dipelihara, terus menerus diperhatikan. Supaya apa? Agar kita tidak jatuh. Dan pada akhirnya kita boleh melihat ada sukacita yang besar, ada kemenangan yang besar, ada kemuliaan Tuhan tanpa celah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini anugerah bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan memastikan keselamatan itu terpelihara sampai akhir. Yang saya tertarik dengan ayat yang tadi dikatakan Lukas 22 ayat 32. Boleh tolong dikembalikan. Apabila engkau sudah insyaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yuk, mau yuk kita kuatkan saudara-saudara kita. Ada orang-orang di sebelah saudara yang sedang capek. Ada orang-orang di sebelah saudara yang sedang sakit. Ada orang-orang di sebelah saudara yang lose hope. Ada orang-orang dari sebelah saudara yang mungkin gak tahu besok akan jadi seperti apa. Tuhan sudah berdoa supaya iman kita gak gugur. Walaupun mungkin sekarang belum benar-benar insyaf. Saya rindu untuk kita mulai praktekkan langkah iman. Kuatkan saudara-saudaramu. Kalau engkau datang as a family, gandeng tangan dan mulai berdoa bersama-sama. Sepakat di dalam keluarga. Kalau saudara datang dengan pasanganmu, doakan pasanganmu. Kalau engkau datang sendirian, doakan sebelahmu. Kita mau sama-sama saling menguatkan. Gunakan momen ini untuk saling mendoakan. Nah, saya percaya 3 orang berkumpul, di sana Tuhan hadir. Hari ini bukan sekedar kita menyanyi, menyembah dan mendengar firman. Tapi hari ini adalah di mana kita mempraktekkan iman. Bahwa kita menjadi pribadi yang menguatkan saudara-saudara kita. Saudara bisa cari siapapun di sekitar saudara.
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Dia, Tuhan yang sudah menyatakan anugerahnya di tengah-tengah setiap kita. Haleluya. Sorak-sorai terima kasih bagi Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih kesembuhan sudah terjadi. Berterima kasih keluarga sudah dipulihkan. Berterima kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan. Jadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam anugerah-Mu ada penyertaan, ada pengharapan, ada kemuliaan. Dari awal sampai akhir, Tuhan, Engkau telah berbicara dalam setiap hidup kami. Aku berdoa Tuhan, segala yang kami renungkan bukan menjadi satu hal yang sekedar lewat. Tapi pada akhirnya kami boleh mengangkat wajah kami, mengangkat tangan kami, dan mengucap syukur bahwa walaupun ada penderitaan akan menghasilkan kekuatan atas setiap kami. Penderitaan akan menghasilkan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. And for all the right reason, iman kami adalah iman yang kuat di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam anugerah-Mu, percaya Tuhan kita baik, sama-sama kita semua berkata, amin. Yesus Amas ya, bless you.